Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana orang-orang dari seberang ya, ini kawan-kawan Kristen ya, orang-orang Kristen ini gusar ataupun galau ya ketika si KC dengan si Fauzong ini dilaporkan ya, mereka seolah-olah macam tidak terima gitu ya. Jadi mereka mengatakan bagaimana umat Islam ini sikit-sikit melapor, bukankah dahulu ketika Saifuddin Ibrahim ya tahun 2006 itu pernah menghina-hina Islam, dan luar biasa ketika dia menghina-hina umat Islam ya, menghina ajaran Islam yang dia mengatakan bahasanya Islam itu di dalam belahan dunia manapun tidak ada kontribusinya terkecuali hanyalah menciptakan teroris gitu ya. Jadi itu pernyataan Saifuddin Ibrahim. Namun kita umat muslim kala itu, walaupun kita sakit hati ya, kala itu kita juga tidak ada inisiatif untuk melaporkannya, bahkan atau mungkin kita mendatanginya atau menyerangnya, tidak ya. Kita umat Islam tetap sabar, dan walaupun sakit, betapa sakitnya hati kita waktu itu ya. Contoh saja, saya itu kala itu baru saja masuk Islam tahun 2006 ini. Nah, namun ketika saya mendengar pernyataan-pernyataan dari Saifuddin Ibrahim itu luar biasa dan sangat menyakitkan kala itu. Namun tidak ada kami umat muslim, kita umat muslim berinisiatif untuk melaporkan. Nah, sekarang ini ketika Saifuddin Ibrahim itu dilaporkan, itu kan dahulu karena memang seolah-olah dia menantang begitu ya. Jadi ya mau tidak mau memang mesti dilaporkan kan begitu, dengan keangkuhannya, dengan kecongkakannya, dengan kesombongannya, karena ketika dia dibiarkan melunjak kepala kan begitu ya, semakin tidak terkontrol, semakin brutal gitu. Jadi ya itulah berikan efek jerah. Nah, ini ketika Fauzong dan MKC ini kita laporkan, si Meme Kucluk ini ya, orang sinting ini, manusia sinting ini, murtadin sinting ini, kalau tidak kita kita respon ataupun tidak kita berikan peringatan, ataupun dari pihak muslim tidak ada yang melaporkan, dia akan terus menerus dia akan seperti itu. Maka ketika dia dilaporkan, banyak sekali ya orang-orang Kristen ini yang seolah-olah tidak terima gitu ya, apologet Kristen ini. Nah, maka disinilah letaknya dimana kita ini mesti rasional gitu ya, karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh KC itu bukanlah sesuatu yang benar, dan ini malah dibanding-bandingkan dengan Ustadz Yahya Waloni. Nah, sementara Ustadz Yahya Waloni, beliau menyampaikan bagaimana isi Bible begini, itu bukti nyata memang iya, karena memang tertulis dan kita umat muslim dapat membaca. Nah, namun di sini berbanding terbalik dengan kawan-kawan Kristen, di mana mereka dibacakan ayat-ayat Arab ya, ini saya katakan ayat-ayat Arab itu bukan berasal dari Quran, melainkan hanya karangan KC itu sendiri yang mereka bikin-bikin. Mereka percaya bahwasanya itu adalah ajaran Islam gitu ya, padahal jelas kami ya ketawa tentang hal itu. Maka kenapa ada pihak muslim yang marah? Oleh karena dikata penistaan ini, karena memang ayat-ayat suci Al-Quran ini dipotong-potong sedemikian rupa, dibuat dalil-dalil untuk menipu umat Islam agar murtad dari jalan agamanya kan, jadinya ya mesti dikanter gitu ya. Jadi dibanding-bandingkan dengan Ustadz Yahya Waloni, ya tidak bisa. Ketika Ustadz Yahya Waloni itu dilaporkan, tidak dapat diproses, oleh karena memang apa yang beliau sampaikan ilmiah dan sesuai dengan apa yang sesungguhnya tertulis. Semua orang kita tahu, bukan hanya umat Kristen saja yang dapat membaca Bible itu, namun orang-orang muslim pun dapat membacanya. Lalu maka ketika Ustadz Yahya Waloni menyampaikan segala sesuatu, di situ kita pun dapat membacanya, dapat mengerti gitu ya. Jadi tidak ada istilah bohong-bohong, tidak ada istilah pelintir-pelintir di situ. Nah, di sini menjadi sebuah perbandingan antara KC dengan Fauzong, dengan Saifuddin Ibrahim segala macam, itu kan tidak masuk akal gitu ya. Nah, maka
ketika Ustadz Yahya Waloni ini dilaporkan kan tidak dapat diproses ya karena memang apa yang beliau sampaikan ilmiah gitu. Oke, demikian kaum muslimin, ketika pembantahan saya ya terhadap kawan-kawan Kristen, orang-orang Kristen di grup Hidayah Mu'alaf Channel ya, ini ketika tadi malam ya, sebenarnya inilah sebagai bukti tanda bahwasanya mereka itu galau gitu ya. Mau bagaimanapun tetap ya namanya KC ini dibela oleh mereka gitu. Bahkan mereka menganggap bahwasanya KC ini guru bagi mereka, kan aneh gitu. Oke, demikian kaum muslimin. Bang Gia, lihat dari live chat Bang Gia ya, saya minta nomor HP-nya Bang Gia kalau boleh dikasih tuh. Oh iya ya. Nomor Wenger nanti dia aja. Apa namanya di live chat ya Bang Gia ya. Oh iya ya. Terus untuk Bang Kosong nih, saya terus terang saya sangat simpatik ya sama Bang Kosong ini, sangat dewasa ya dalam berdiskusi gitu loh. Saya harapkan memang seperti ini Bang Kosong gitu loh. Dalam kita berdiskusi itu kita nggak mencari pembenaran ya, tapi kebenaran, sehingga motivasi dalam berdiskusi beda sama dalam berdebat Bang Kosong. Kalau berdebat itu kan mencari kemenangan ya Bang, tapi kalau berdiskusi kan mencari kebenaran gitu. Iya. Dan saya harapkan mungkin semakin banyak orang seperti Bang Kosong ini makin bisa membuat kita makin pintar, bangsa Indonesia makin pintar dalam dalam memahami agamanya, seperti itu Bang Kosong. Ya, saya pun masih banyak belajar juga. Saya kalau misalnya dengerin teman mungkin Ustadz yang di sini, saya juga belajar. Kemudian saya juga memahami berusaha memahami lah, cari tahu mungkin dari Pak Wengler, Pak Gia, pandangan-pandangan Kristen tentang ketuhanan, tentang jadi mungkin tambah ilmu juga gitu kan. Iya, sama Bang Kosong. Saya menghargai perbedaan pendapat kan, semuanya nggak bisa dipaksakan. Kalaupun orang mau sadar, biasanya tidak mungkin serta-merta mengakui itu, dipastikan nggak serta-merta mengakui. Nanti kalau mereka berpikir, kalau kita menyampaikan pendapat kita dengan benar, terus kemudian mereka mungkin berpikir dan sebagainya, bisa aja nanti ini. Tapi kalau pada saat debat itu nggak mungkin langsung iya saya salah, kami kalah, itu nggak mungkin. Betul Bang, kalau memaksakan kayak gitu. Ya setuju banget ya. Iya setuju banget Bang. Jadi sangat arif ya Bang Kosong ini, saya suka sekali nih Bang. Iya. Ya, sama-sama Bang Wrangler. Soalnya saya juga masih belajar Bang Kosong, belajar memahami tentang Al-Quran, memahami tentang Alkitab, masih dalam proses belajar juga Bang Kosong. Oke, mungkin Bang Wrangler nih, saya cut dulu bentar ya. Ini assalamualaikum buat Bang Wong Bodo, mungkin dari Bang Ali Musa dulu. Dari tadi belum ngomong soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk saudara-saudara yang non muslim ya, selamat malam. Untuk yang saudara saya seiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini sebenarnya ya. Artinya ketika saya dengar tadi bahasanya Ustadz Yahya Waloni itu disangkut pautkan ya, kenapa tidak dilapor? Sesungguhnya sudah banyak yang melapor, hanya saja memang kalah keilmiahan ya, kalah keilmiahan. Ketika Ustadz Yahya Waloni menyampaikan segala sesuatu oleh karena dia mengetahui gitu ya. Nah, terlepas dari saudara-saudara Kristen yang seolah-olah tidak terima oleh karena doktrin. Nah, ini sifat doktrin yang melekat di dalam hatinya, sehingga sulit untuk menerima pemaparan yang dari luar doktrin begitu ya, secara alkitabiahnya kan begitu. Nah, terus cerita masalah menghujat atau menghina itu jauh sebelum Ustadz Yahya Waloni terjun ya, artinya menjadi pendakwah. Saifuddin Ibrahim sudah lebih dahulu. Kala itu tahun 2006 saya juga baru masuk Islam kala itu. Terus saya melihat sebuah video yang diupload oleh Saifuddin Ibrahim, begitu menistanya ya tentang bagaimana Islam itu hanya menciptakan teroris, tidak ada kontribusi apa-apa di dunia maupun di negara belahan dunia manapun, itu tidak pernah ada kontribusinya katanya. Nah, yang ada hanya menciptakan teroris dan teroris. Nah, ini
Maka dari itu kami biarkan, tidak juga kami melapor ataupun apa, tidak kan. Melapor ini setelah dia terang-terangan menghina Nabi di muka umum dan itu dipublikasikan, maka dari situlah kami melapor, ya kan. Nah, untuk yang dahulu-dahulu sebenarnya tidak ada kok pelapor-pelapor. Jadi melaporkan perihal masalah Fauzan dan KC ini oleh karena kami mengetahui bahwasanya KC ini menyampaikan segala sesuatu tanpa data, hanya mengucapkan kitab kuning, fikih, hadis, dongeng, segala macam, hanya itu. Sedangkan dia sendiri tidak pernah dapat membuktikan secara ilmiah, secara tekstual maupun secara tertulis ketika dia memaparkan. Justru malah ayat-ayat Al-Quran itu dia potong-potong sedemikian rupa dan dijadikan sebuah dalil untuk menghina ataupun untuk menyudutkan. Kan tidak boleh seperti itu, harus ada secara tekstual, secara lengkap harus disampaikan. Dan celakanya di sini saudara-saudara Kristen yang notabene tidak tahu bahasa Arab ditipu oleh KC dengan bahasa-bahasa Arab yang dia pelintir. Nah, seharusnya harus kritis kawan-kawan Kristen. Jadi tidak mudah percaya dengan murtadin yang sifatnya ingin mencari panggung. Nah, lain halnya dengan kami, ya, ketika Ustadz Yahya Waloni menyampaikan segala sesuatu, itu kami pun dapat membacanya dan kami mengetahui. Jadi jika mana kami pun ikut membenarkan apa yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni, itu karena kami juga membacanya dan tidak ada istilah pelintiran-pelintiran di situ, tidak ada, sesuai tekstual gitu ya. Jadi sesungguhnya pelaporan ini hanya baru ini kali pertama, dan itu pun yang melaporkan orang di luar sana yang kita sendiri tidak tahu gitu loh. Nah, untuk apologet Muslim tidak ada yang melaporkan kan gitu. Sesakit hati apapun kami tetap bersabar dan kami tidak pernah punya keinginan untuk melaporkan si KC maupun si Fauzan. Nah, di sini maka ketika apa-apa yang mereka lontarkan dari lesannya yang bodoh, yang jahil itu menyangkut masalah keumatan, di mana keumatan ini meluas ya, menyeluruh, maka disitulah timbul pelaporan itu tadi. Karena kan rambut boleh sama hitam, tapi kan hati kita tapi tidak ada yang udah tahu. jelas kok. Ya, masalah laporan itu udah tahu sih orang nih, mereka udah tahu itu kan dari ulama. Mungkin ya saya lagi ini ya. Aditya nih dia tadi ribut banget nih. Gimana Aditya, udah bisa ngomong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya dah, abang pamit dulu, Adik. Makasih Abang Bang. Bang dulu. Bang Ali. Saya mau tanya Bang Ali nih. Iya Adik, silakan Adik. Jadi setelah Bang Ali baca itu, kan kata Bang Ali bisa dibaca kalau yang Alkitab kan? Ya, lalu setelah baca Yesus disalib atau enggak? Tidak. Oh, tidak ya. Setelah baca Tidak. Injil ya, Bible. Baca Bible tidak. Tapi keterangan-keterangan tentang bahwasanya indikasi Yesus tidak tersalib kan sangat banyak sekali di situ. Jika mana kita mau kita mau saya itu aja setelah dibaca berarti tidak disalib kan? Tidak. Ya sudah. Soalnya saya kasih baca anak saya, kata dia tahu Yesus disalib gitu. Oh iya. Ya. Kan, tapi nggak apa-apa. Barakallah. Barakallah. Artinya nanti Bang Ali bilang saya pasang jebakan. Luar biasa Bang ya. Ya sudah, gitu saja Adik. Saya pamit ya. Untuk Adik dia mohon kalaupun ada untayan-untayan kata yang menyakiti hati Adik dia, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan. Dan untuk Bang Lenger juga demikian. Untuk Adik Julius terima kasih, dan untuk yang muslim yang lain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibandingkan antara Ustadz Yahya Waloni dengan Pak KC, ini dua sosok yang sangat berbeda. Kalau untuk Yahya Waloni, saya rasa saya support ya. Kenapa saya berani mengatakan support? Karena statement-statement yang dikeluarkan oleh Ustadz Yahya Waloni itu ada referensinya dari Bible itu sendiri. Makanya ketika Ustadz Yahya Waloni dilaporkan, akan sangat sulit dijerat dengan undang-undang penistaan agama, karena dia bisa membuktikan kalau apa yang diucapkan oleh beliau
itu ada data-datanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini letak bedanya dengan Pak Kaceh itu sendiri. Udah clear sih, itu udah clear kalau masalah Yaloni. Saya rasa kalau kita ulang-ulang malah yang ada seakan-akan kita sibuk dengan kasus-kasus yang udah lama gitu. Betul. Artinya apa namanya? Sebenarnya Pak Yayawalodi sudah dari dulu dilapor tapi ya tidak selesai. Nah, kalau untuk Pak Kaceh ini ya jelas menistakan agama sangat terang sekali. Nah, kaum muslimin, demikian tadi sebuah video yang dimana saya memberikan pemaparan bagaimana perbandingan antara Ustadz Yahya Waloni dengan para si mulut jamban ini ya, jauh berbeda. Karena ketika para mulut jamban ini berkata-kata, mereka tanpa ada dasar ilmu dan tidak ada dasar bukti ya, hanya bekicau-kicau, becuap-cuap, mulutnya bubui-bui, busa-busa ya kan, macam mulut ember kan itu ya kan, macam comberan ya, macam mulut kloset kan itu namanya. Mereka ini kan manusia-manusia bermulut jamban. Nah, jadi ketika mereka itu berkata-kata munafik ya, di room lain mereka mengatakan pokoknya tidak mendukung lah ini, tapi di sisi lain di tempat-tempat lain mereka mendukung penuh gitu ya, mendukung penuh tentang bagaimana Fauzan, tentang bagaimana si KC itu ya kan. Jadi jelas di sini, maka sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang aman ataupun yang dapat kita percaya. Walaupun kita menjadikan kawan, kita pasti akan dihianati. Karena saya sendiri pernah dihianati ya oleh apologet Kristen di WA itu. Foto-foto saya diedit sedemikian rupa, pokoknya wah luar biasa, saya dihina-hinanya oleh mereka. Tapi ya itulah mereka itu, padahal saya jadikan mereka itu ya lawan diskusi, tapi perihal masalah komunikasi baik dan menjadi kawan. Tapi ternyata mereka mengkhianati persahabatan itu ya. Maka dari sinilah letaknya saya ya baik-baik sama mereka, tapi saya untuk dekat-dekat menjadikan kawan akrab ataupun kawan bagi saya tidak, ya sekedarnya saja ya, hanya sebatas saudara sebangsa dan setanah air itu saja ya, saling pokoknya saya tidak menyakiti mereka, dan jangan pula sampai mereka pun menyakiti saya. Jika mana itu terjadi, saya tidak menyakiti mereka, mereka menyakiti saya, yang lain pula ya kan. Nah, ketika mereka menghina-hina agama Islam, agama yang saya sandang ataupun agama yang saya yakini ya itu benar dan saya jadikan pilihan jalan hidup saya, ya ketika agama itu dihina-hina tentulah saya marahkan begitu. Tapi kalau untuk perihal kepribadian saya atau pribadi saya, silakan ya kan, saya tidak akan apa-apa. Hanya saja menjadi sebuah pengingat bagi saya bahasanya apa yang disampaikan oleh Allah itu benar adanya. Janganlah kalian jadikan orang-orang kafir itu saudara atau pemimpin kalian, karena sesungguhnya mereka itu tidak akan pernah ridho sebelum kalian mengikuti agama mereka kan itu. Jadi ya biasa-biasa saja, tidak usah terlalu akrab, karena saya sudah pernah dihianati itu ya, bahkan saya dipermalukan, dihina-hina itu. Oke, demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan video saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.